Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La arju illa fadlah wa la akhsha illa adlah wa la a'tamidu illa qawlah wa la atamassaku illa bihablih wa la aqtadi illa bisunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jawad Mughniah menceritakan ada orang pengikut Ahlul Bait ditanya oleh para pengikut Ahlus Sunnah, kenapa kalian itu selalu menjalankan taqiyah? Kata Syekh Jawad Mughniah, terkutuklah orang yang memaksa kami untuk selalu menjalankan taqiyah. Artinya taqiyah itu dijalankan karena terpaksa sebetulnya. Jadi terkutuklah orang yang memaksa kami untuk selalu menjalankan taqiyah. Kemudian ada pertanyaan lagi yang kedua, sudah saya tunjukkan sama para pengikut Ahlul Bait. Kenapa kalian selalu mengulang-ulang peristiwa duka terbunuhnya atau syahidnya Imam Husain di Karbala? Kenapa itu harus diulang-ulang kembali? Itu hanya akan membongkar luka-luka sejarah dan akan menimbulkan perpecahan. Kenapa harus dibongkar-bongkar peristiwa yang lalu itu? Kenapa tidak kita lupakan aja peristiwa itu? Nah, saya ingin menjawab ini, bukan saya jawab ini ya. Saya akan jawab karena kalau tidak kita ulangi peristiwa itu akan hilang di telan sejarah. Jadi berbagai upaya sekarang dilakukan untuk menghilangkan peristiwa itu. Jadi dengan tidak mengingatnya, hilanglah peristiwa yang sangat bersejarah itu. Dikubur di dalam kuburan masal sejarah umat manusia. Ada banyak yang dikubur dalam sejarah memori umat manusia itu. Dan supaya ini tidak lupa, kita ulang kembali peristiwa itu dalam peringatan Asyura. Saya pernah terharu ketika ziarah bersama rombongan pengikut Ahlul Bait ke makam Bilal di Suriah. Di Suriah itu ada pekuburan yang menghimpun peristiwa-peristiwa bersejarah. Di situ ada kuburan yang dipenuhi dengan seperti helm, itu dibentuk seperti helm, dan itu adalah kuburan kepala-kepala yang diarak bersama kepala Imam Husain dibawa ke Suriah. Sekarang pun digambarkan direkonstruksi kembali. Jadi kuburannya tidak seperti kuburan kita, helm-helm aja berkumpul, melambangkan kepala-kepala yang diarak dalam prosesi menuju Syria, waktu itu menuju Damaskus. Di situ juga ada kuburan Ummu Salamah, istri Nabi yang sangat setia sampai akhir hayatnya, satu-satunya istri Nabi yang pada zaman Umar bin Khattab tidak mendapatkan honorarium dari pemerintahan. Semua istri Nabi memperoleh honorarium, semacam gaji lah dari pemerintahan. Setiap istri Nabi mendapat bagian X kecuali Aisyah dan Ummu Salamah. Aisyah memperoleh 9X dan Ummu Salamah tidak memperoleh satupun X, sebagai kebijaksanaan tersendiri dari Khalifah Umar bin Khattab. Situ ada kuburannya. Nah, yang menarik buat saya yang mau saya ceritakan ini adalah ketika orang-orang pengikut Ahlul Bait berkunjung ke makam Bilal. Jadi begitu masuk makam Bilal, sebelum baca doa ziarah kepada Bilal, seorang dari mereka adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammad. Berhenti di situ. Mereka merekonstruksi kembali
ketika Bilal kembali dari Syria. Dan Bilal kan begitu Rasulullah wafat, ia dipecat dari jabatannya sebagai muazzin. Dan kemudian dia pergi ke Syria, ke Sam, waktu itu ke Damaskus. Tinggallah di situ berapa lama, tiba-tiba ia mendapat kunjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dan kita tadi membacakan sholawat Al-Fusalat, dan di situ kita mengatakan wa munnu bil husli walau fil manam, anugerahkan kepadaku bisa berjumpa dengan Engkau walaupun dalam tidur sekalipun. Dan dalam kerinduannya Bilal dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya, dan Rasulullah menggunakan kata jaka. Kenapa kau lalaikan aku, hei Bilal? Kenapa kau abaikan aku, hei Bilal? Berkata Bilal, bagaimana saya bisa mengabaikan kau ya Rasulullah? Pada sholawat dan salam kepada Musa selalu umamkan dalam bibirku. Kira-kira begitu ucapan Bilal. Kenapa kau tidak berziarah kepadaku? Maka esok paginya subuh-subuh sekali ia menyiapkan kendaraan dan berangkatlah Bilal ke tanah suci. Berangkatlah Bilal ke Madinah, dan penduduk Madinah meminta Bilal untuk menyampaikan azan kembali. Karena kalau mendengar azan Bilal, mereka tentu teringat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan itu sudah lama tidak terdengar setelah Rasulullah kembali kepada kekasih yang abadinya. Jadi hampir-hampir, dan Bilal selalu menolak, kecuali setelah Sayyidatuna Fatimah Zahra bermohon kepadanya agar ia berkenan untuk membacakan azan. Dan azanlah Bilal pada waktu subuh, menyobekkan keheningan Madinah, dan berguncanglah Madinah karena mendengar suara Bilal seakan-akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup kembali. Dan Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dan Bilal hanya sampai pada asyhadu anna Muhammad, dan Bilal tidak sanggup menahan tangisannya. Dia mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berguncanglah Madinah dengan tangisan waktu itu. Dan peristiwa itu diriwayatkan dalam berbagai hadis. Tidak banyak orang yang tahu, kan? Tetapi para pengikut Ahlul Bait kalau berkunjung ke Bilal, mereka ucapkan kembali azan itu. Untuk apa? Agar peristiwa bersejarah itu tidak terhapus. Siapa Bilal itu? Apa keistimewaan Bilal? Segera diketahui karena mereka merekonstruksi kembali peristiwa itu. Dan itu kebiasaan para pengikut Ahlul Bait, merekonstruksi sejarah. Kadang-kadang alam pun merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa bersejarah yang berusaha dilupakan orang. Di Karbala itu ada sebuah pohon yang setiap tahun pada tanggal 10 Muharram, pada menjelang jam 12, pohon itu dikelilingi oleh banyak orang dari berbagai tempat. Karena pohon itu hanya beberapa menit, pohon dari kayu itu meneteskan darah. Orang-orang bisa berkumpul di situ dan berebutan mengambil berkah dari pohon itu. Pohon itu pun merekonstruksi peristiwa bersejarah ketika kepala Imam Husain ditebas. Pada saat itu konon langit pun kelabu, dan pada waktu peristiwanya dulu langit kelabu dan turun hujan darah di berbagai tempat. Peristiwa itu juga diulangi, direkonstruksi oleh alam di Karbala. Nah, itulah gunanya kita memperingati ulang tahun seperti ini. Saya ingin misalnya 100 tahun yang akan datang, orang masih memperingati peringatan hari lahirnya Ijabi. Ijabi sebetulnya lahir dari mimbar ini. Dari mimbar inilah lahir Mutahari.
Di mimbar ini juga beberapa ayatullah pernah berbicara di sini. Sekiranya mimbar ini bisa berbicara, sekiranya ruang-ruang ini bisa berbicara, tentu mereka akan sebut orang-orang penting yang telah berbicara di mimbar ini. Di mimbar ini juga Sutarji Kalsumbahri dan Pak Mutinggo Bushe pertama kali menyelenggarakan peringatan Asyura di Indonesia. Peringatan Asyura pertama di Indonesia ini di sini. We are not the best, tapi we are the first, gitu. Kalau iklan komputer yang saya balikan. Jadi di sini dulu, dan waktu itu saya menyampaikan pembicaraan tentang Asyura yang direkam oleh banyak orang dan menyebar ke seluruh Indonesia, membawa sekian banyak orang kepada pangkuan jamaah Ahlul Bait. Dari mimbar ini juga asal usulnya. Saya ingat Pak, yang saya ingat waktu, saya tidak ingat lagi puisi apa yang dibacakan oleh Raja Puisi Indonesia Sutarji Kalsumbahri. Yang saya ingat dia tanya sama Pak Bushe, ini kok kayak acara Syiah, kata dia. Kalau saya nggak salah Pak Bushe menjawab, enggak, bukan acara Syiah, ini acara Asyura. Dan itu yang saya ingat. Waktu itu juga yang membacakan selawat-selawatnya adalah Samahah Ustaz Sayyid Hasan Dalil. Itu beliau yang membacakan lagu-lagu itu. Jadi artinya Ustaz Hasan Dalil juga lahir dari mimbar ini. Jadi mimbar ini penuh berkah. Mestinya orang berlomba-lomba berdiri di sini supaya masjid ini mencatat siapa saja yang sudah berdiri di masjid ini. Dan alhamdulillah hari ini masjid ini mencatat Pak Triptono dari Purwakarta dan Pak Agus ya. Catat Pak, alhamdulillah. Dan akan dicatat juga oleh masjid ini Pak Agus Ngadekde, dan itu sudah jadi catatan sejarah. Bisa jadi nanti sekian ratus tahun kemudian ada orang yang mengulang peristiwa itu. Ada yang datang dari Sukabumi dan dia pura-pura terbata-bata juga di sini hanya untuk mengenang peristiwa bersejarah ini. Jadi mengapa kita ulang-ulang peristiwa seperti ini? Sekali lagi untuk merekamkan dalam memori generasi demi generasi tentang Ijabi. Dan Ijabi juga adalah organisasi pertama para pengikut Ahlul Bait Indonesia di dalam sejarah umat manusia. Belum pernah ada organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia yang pertama di dalam sejarah umat manusia, kecuali di sini. Lahir dari mimbar ini. Dari Ijabi juga kan lahir Muhsin yang merupakan organisasi pertama Majelis Ukhuwah Sunasiah dalam sejarah kemanusiaan. Pada waktu deklarasi Muhsin, Habib Arifin Assegaf dari Manado menangis terisak-isak. Saya baca deklarasi itu, sebetulnya bisa dilihat. Sebenarnya saya punya koran yang saya dibagi-bagikan juga ke sini, yang merekam dari tabloid Jumat. Tapi satu saat saya bawa koran ini disimpan di Ijabi sini, mungkin di setiap perwakilan Ijabi, memuat peristiwa pendirian ini. Dan karena ada foto saya besar, lagi memperingati, lagi baca deklarasi. Waktu baca deklarasi gini nih, saya dengar ada suara keras, menangis terisak-isak. Dan itu adalah Habib Arifin Assegaf. Beliau berkata, ini peristiwa yang ditunggu Rasulullah sudah lebih dari 1400 tahun, kata dia. Dan jauh dalam penantian kita akan wajah Al-Mustafa, kita berharap beliau tersenyum kepada kita, karena kita berusaha mewujudkan pesan beliau pada waktu Haji Wada. Pada waktu Haji Wada, beliau mengakhiri pesannya dengan bersabda, la tarji'u ba'di kuffarun yadribu ba'dukum ba'da. Janganlah kamu kembali kafir sepeninggalku.
yaitu kamu saling membunuh sesama kamu. Jadi Rasulullah menganggap orang yang saling membunuh di antara sesama umat Islam adalah menjadi kafir kembali. Jadi janganlah kamu kembali kafir dengan saling membunuh di antara sesama kamu. Dan saya pasti membayangkan Rasulullah mencemaskan nasib umatnya sepeninggalnya, yaitu mereka kembali murtad lagi dan saling membunuh di antara mereka. 1400 tahun lebih setelah itu di Indonesia kita tegakkan majelis Ukhuwah Sunnah Syiah Indonesia sebagai hadiah buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang paling membahagiakan beliau selain islahu dzatil bain, mendamaikan orang-orang Islam yang bertengkar itu. Jadi itulah pentingnya kita selalu memperingati ulang tahun Ijabi. Bukan bermaksud bahwa nanti bakal ada orang yang menghapus jejak sejarah ini. Dan sekarang pun sudah ada orang yang meniadakan eksistensi Ijabi. Tidak pernah dibicarakan, tidak pernah didiskusikan, sampai mereka mengatakan sudah datang waktunya kita untuk mendirikan organisasi Ahlul Bait. Seakan-akan Ijabi tidak ada. Sekarang pun Ijabi dianggap tidak ada. Jadi bukan tidak mungkin setiap tahun kemudian, apalagi kalau mereka jadi penulis sejarah. Tuhan yang Maha Kuasa pun tidak bisa mengubah sejarah. Yang suka mengubah sejarah ialah ahli sejarah. Diubah-ubah sejarah, diganti-ganti. Jadi kalau itu kita perlu memperingati ini, betapapun sederhana peringatan ini. Dan insya Allah nanti di Jakarta secara khusus setelah daerah-daerah semua memperingati ulang tahun Ijabi itu, di pusat kita akan menyelenggarakan acara khusus, antara lain dengan mencoba mengundang kembali pembicara-pembicara dari berbagai agama sebagaimana biasa, dari berbagai agama. Dan saya malah berharap setiap agama membawa wakil-wakil dari umatnya untuk bergabung dalam sebuah peringatan sosialisasi Pancasila sebagai alat pemersatu kita. Jadi peringatan ini dilakukan dengan iktikad, dengan niat supaya memori kita terus abadi. Dan izinkanlah saya secuil sedikit aja mengisahkan asal usul terbentuknya Ijabi. Saya adalah saksi sejarah. Saya pernah melihat waktu itu saudara-saudara kita di Malaysia ditangkapi oleh penguasa karena kesyiahan mereka. Ada sebuah peraturan di sana namanya ISA, Internal Security Act, yang memperbolehkan polisi menangkapi siapa saja yang mengikuti aliran yang sesat itu. Dan saudara saya Dr. Lutfi Ibrahim ditangkap, dijebloskan ke penjara. Kegiatan-kegiatan Ahlul Bait terhenti sama sekali. Kalaupun mereka mengadakan kegiatan, mereka adakan kegiatan itu di rumah-rumah yang terpencil, yang daripada diisi hantu, diisi oleh kegiatan Ahlul Bait. Saya pernah hadir di situ dan dibawa ke tempat yang sangat sepi. Saya ada rumah di situ. Begitu mencekamnya peristiwa itu, sehingga saya terpikir untuk mendirikan sebuah organisasi yang diakui oleh pemerintah untuk melindungi para pengikut Ahlul Bait yang memperoleh jaminan hak asasi mereka. Tidak ada terpikir bagi saya bahwa organisasi ini saya dirikan agar saya nanti punya tunggangan untuk masuk menjadi anggota badan legislatif. Dan terpikir buat saya bahwa saya ingin menghimpun massa untuk mengkutus individukan saya. Sama sekali tidak. Tapi saya ingin melindungi jemaah Ahlul Bait.
Dan saya bercita-cita nanti anak cucu kita dalam naungan Ijabi bisa menjalankan mazhab Ahlul Bait itu dengan bebas, ya, dengan lancar, apalagi kita bekerja sama. Kemudian di Masjid Al-Munawwarah ini juga kita bentuk organizing committee. Waktu itu Pak Dimitri, itu juga saksi sejarah, Pak Hadi Suwastio. Pak Hadi Suwastio itu karena fitnah sekarang dipisahkan dari kita. Jadi kalau saudara-saudara satu saat ketemu Pak Hadi, ajak lagi bergabung dengan kita. Pak Hadi itu termasuk yang menjadi ketua dari acara itu. Kemudian kita mengadakan rapat-rapat, kita hubungi para habaib untuk bergabung bersama kita dalam beberapa rapat, sampai pokoknya terakhir sebagian dari habaib itu meninggalkan kita. Salah satu sebabnya hanya karena mereka ingin agar susunan pimpinan itu mereka tentukan sebelum muktamar. Mungkin saya salah karena waktu itu sedang dalam suasana reformasi. Saya bilang, mari kita serahkan kepada peserta muktamar untuk memilih pimpinannya. Dan karena penolakan itu, kemudian mereka menolak kehadiran Ijabi. Dan setelah itu berkembang berbagai fitnah bahwa Ijabi katanya anti Sayyid, tapi sebagai karena saya cerita ini karena isu ini tetap berlangsung. Sudah 11 tahun isu yang sama tidak berubah-ubah. Sama seperti isu bahwa orang Syiah punya Quran yang tersendiri. Itu udah berlangsung juga 1400 tahun itu. Sampai sekarang gak berubah-ubah. Saya sih kalau mau bikin isu, cuma saya tidak suka bikin isu. Pasti isu saya kreatif. Misalnya isu Muhsin, itu kreatif sekali, nggak ada sebelumnya. Saudara kalau mau bikin isu, kena isu yang kreatif. Sekiranya otak saya dibedah lagi, diperiksa, diautopsi, saya ingin ada bagian tertentu yang mencengangkan orang di situ, yaitu kreativitas. Karena katanya otak itu berkembang dengan inovasi-inovasi baru. Tapi itu sudah menyimpang, seperti biasanya pengajian saya. Balik lagi, ada berbagai macam isu, tapi Ijabi jalan awalnya dengan tertatih-tatih. Rombongan kita yang pergi ke Iran, antara lain Mas Hadi dan Mas Dimitri pergi ke Iran dan diinterogasi oleh tidak kurang oleh Ali Akbar Wilayati, karena sudah datang berita sebelum datang orangnya, sudah datang fitnahnya bahwa kita anti wilayatul faqih gitu. Jadi periksalah habis-habisan. Jadi kisah Ijabi emang kisah perjuangan yang berat, sekaligus kisah fitnah demi fitnah yang disampaikan kepada kita. Dan saya kira itu sunnatullah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa kami sudah beriman padahal mereka tidak diuji lebih dahulu? Dan kata ujian dalam bahasa Arabnya adalah fitnah. Saya sebenarnya sudah menggunakan P-U-N. Jadi kata fitnah yang artinya beda-beda. Dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya ujian. Dalam bahasa Indonesia, fitnah itu berita bohong. Dan kita diuji oleh dua macam makna fitnah itu. Oke. Jadi, lalu ini juga saya peristiwa sedikit saja. Pak Hadi Suwastio saya kirim untuk rapat terakhir. Itu 2 hari sebelum hari H. 2 hari sebelum Maret itu saya kirim beserta rombongan. Waktu itu untuk datang rapat terakhir dengan para habaib. Waktu itu saya sendiri datang ke Istana Negara menemui Pak Johan Effendi. Waktu itu saya mudah sekali masuk ke Istana Negara karena presidennya Gus Dur dan kemudian sekneknya Pak Johan Effendi. Saya masuk ke situ dan Pak Johan, saya meminta Gus Dur untuk meresmikan acara deklarasi Ijabi.
Dan Mas Johan sudah menjanjikan, boleh kita catatkan ini di sini. Cuma kata Pak Johan, kita tahulah Gus Dur itu bisa datang, bisa tidak, tergantung mood beliau. Jadi karena saya khawatir, kalau gitu Pak Johan aja. Ya saya juga harus berdasarkan instruksi beliau. Jadi karena saya tidak begitu pasti, saya datangi Megawati, wakil presiden waktu itu. Saya sudah nunggu di situ tuh. Biasa antri lah. Dan saya tidak kirim surat lebih dahulu kayak orang-orang sekarang kan. Saya datang ke Sekretaris Negara langsung aja datang, dan ke Megawati juga langsung aja datang. Jadi persiapan itu memang untuk mendirikan Ijabi itu sangat singkat. Mungkin tidak sampai 1 bulan, 3 mingguan lah gitu. Dan itu juga 3 minggu itu habis dengan berunding aja menentukan siapa yang duduk di organisasi steering committee. Ya, jadi siapa duduk di steering committee. Dan itu dari beliau-beliau itu yang ingin duduk steering committee. Yang mau duduk di organizing committee hampir tidak ada. Dari kita aja lah, ini dari jemaah Al-Munawwarah orang duduk. Padahal yang paling penting untuk acara itu kan organizing committee. Dan Ijabi Pusat menerima juga ada berita dari Lampung bahwa ada fatwa siapa yang menghadiri deklarasi Ijabi akan diharamkan dari syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Ijabi jalan, dan saya ingin menunjukkan kehebatan deklarasi Ijabi ini dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Yang pertama tentu deklarasi yang pertama, itu dan itu tidak bisa digantikan. Yang datang berikutnya tidak bisa menyebut yang pertama kan? Itu deklarasi yang pertama, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Yang kedua, kalau saya tidak salah, saya kira tidak salah, itu berkat Pak Yasser, salah seorang di antara arifin di negeri kita, berhasil memperoleh gedung Merdeka untuk acara itu. Bandingkan dengan deklarasi yang lain yang nempel kepada acara yang lain. Astagfirullahaladzim. Maksudnya yang lain-lain lah. Jadi yang tidak diselenggarakan di gedung Merdeka, ini gedung Merdeka itu gedung yang sangat bersejarah. Disitulah kan pertama kali dicetuskan perjuangan bangsa-bangsa tertindas di Asia Afrika. Jadi di mimbar ketika tokoh-tokoh Asia Afrika datang, disitulah berbaris tokoh-tokoh pendiri Ahlul Bait Indonesia. Dan ini bedanya deklarasi kita dengan deklarasi yang lain itu ialah bahwa ini diselenggarakan di gedung yang sangat bersejarah. Sekali lagi itu jasa Ustaz Yasser, dan itu harus dikenang sepanjang sejarah. Ustaz Yasser lah yang yassaro al-amr, yang memudahkan segala urusan. Yasser itu kalau dibaca yassir, karena biasanya itu artinya fi'il amar yang artinya mudahkanlah. Kalau Yasser itu dibaca Yasir, itu artinya mudah. Mungkin dulu orang tuanya berharap bahwa Ustadz Yasser akan selalu memudahkan upaya-upaya kita untuk melancarkan bahtera Ahlul Bait ini. Itu jasa luar biasa, bisa memperoleh gedung Merdeka. Gus Dur akhirnya tidak datang, Megawati juga ya tidak bisa datang. Malah ada wakil gubernur lah, kalau saya mewakili gubernur Jawa Barat saja yang hadir dalam pertemuan itu. Yang kedua, keistimewaan yang ketiga dihadiri oleh orang-orang hampir dari seluruh Indonesia. Saya kira lebih dari 5.000 hadir dalam deklarasi itu. Sehingga yang hadir-hadir itu juga menjadi saksi-saksi sejarah. Pak Am oke hadirnya Pak Am itu, ibu-ibu yang bawa anak-anak juga hadir ke situ. Dari Makassar secara khusus hampir-hampir menyewa satu kapal khusus untuk membawa orang Makassar ke tempat kita. Mereka pakai kapal sampai ke Surabaya ya. Dari Surabaya mereka naik bis secara berombongan datang ke gedung Merdeka. Walaupun kalau nggak salah terlambat ya, tapi mereka sempat menyaksikan bagian akhir dari acara itu. Jadi dihadiri oleh saya kira deklarasi terbesar untuk sebuah organisasi baru.
Dan waktu itu saya mengatakan kami ingin menyuarakan kembali suara-suara dari lorong-lorong sejarah yang kesepian. Sebuah, saya mau tambahkan tapi itu 3,5 aja, tidak masuk bagian yang keempat. Dan itu pernyataan deklarasi yang paling puitis dan paling menyentuh yang pernah dibuat orang. Karena saya yang buatnya, tentu saya punya hak untuk memuji sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, itu juga deklarasi yang dihadiri bukan saja oleh orang-orang Indonesia dari seluruh penjuru, tetapi juga dihadiri oleh para ulama internasional. Karena kita sekaligus juga menyelenggarakan seminar internasional. Jadi yang hadir itu di panggung itu, yang dahulu dihadiri oleh para pemimpin bangsa di Asia Afrika, di forum di depan itu saya mau sebutkan. Satu, Syam Kanani, itu dari London, Syekh Kaziruni dari London, kemudian Syekh Ja'far Hadi. Saya ketemu, kita dengan rombongan ini ya, rombongan umroh, ketemu lagi, rombongan umroh pertama Ijabi ketemu dengan Syekh Ja'far Hadi yang sudah pakai tongkat dan mengajak bicara kepada kita dalam bahasa Inggris. Waktu itu beliau sudah atawallahu baqa'ah, itu juga saksi sejarah. Di luar panggung itu ada Syekh Hakim Ilahi, ini yang ikut juga hadir waktu itu. Tapi di panggung itu Syekh Ja'far Hadi, karena kita mengatakan mau ke Karbala waktu itu, saya dengan rombongan Pak Harmoni sudah tempat Syekh Ja'far Hadi mengatakan bahwa dia ini orang yang lahir di Karbala. Jadi dia Karbala, lahir di Karbala. Jadi ada ulama yang lahir di Karbala di situ. Ada Syekh Kaziruni, ada Syam Kanani dari London, Syekh Ja'far Hadi tadi dari Iran yang lahir di Karbala. Dan sebagai penerjemah untuk dikenang juga itu adalah Samahatul Syekh Miftah Fauzi Rahmat di situ. Jadi di dalam panggung itu, saya kalau tidak salah tidak ikut berada di panggung itu. Jadi yang di panggung itu yang bersejarah itu termasuk Ustadz Miftah Fauzi Rahmat. Saya kira penerjemah paling muda dalam pertemuan internasional. Kebetulan orang itu ngomong dan saudara Muhammad Ali Muhammad. Kemudian orang itu waktu itu bicara, besar kemungkinan dia bicara dalam bahasa Persia, dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris seperti Syams Kanani waktu itu dalam bahasa Inggris. Dan ada mungkin yang bicara bahasa Indonesia kalau ada yang tanya. Untungnya Miftah itu bisa menerjemahkan semua bahasa itu. Jadi pekerjaan penerjemah dilakukan sendiri. Saya cerita ini bukan hanya kebanggaan sebagai seorang bapak, dan saya tidak ingin memanjakan Miftah. Dia membesarkan. Kalau saya ketemu Syekh Ja'far Hadi dimanapun, dia selalu menyebut Miftah dan selalu muji-muji. Luar biasa itu waladuk itu kata. Dia bisa bicara semua bahasa yang kita pergunakan, dia bisa. Gitu. Lalu biasanya saya juga tidak berhenti menyombongkan diri saya. Itu baru anaknya, apalagi bapaknya. Padahal itu tidak benar, karena Miftah bisa menerjemahkan bahasa Persia, saya tidak bisa. Ya. Itu kelebihan Miftah. Ya. Tapi ya, orang selalu berkata siapa dulu bapaknya gitu. Itu kan kebanggaan saudara-saudara. Kalau kebanggaan saya itu baru anaknya, apalagi bapaknya. Ya oke. Itu lalu dilangsungkanlah. Di sini kebetulan ada ahli sejarah juga Pak yang akan mencatat ini kita ini. Diselenggarakanlah acara itu dan berdirilah Ijabi sampai sekarang. Dan saya kira tidak ada salahnya kalau kita mengulang-ulang kembali peristiwa itu. Insya Allah PP Ijabi akan menerbitkan sejarah singkat Ijabi itu, terutama sejarah pendiriannya untuk dibacakan pada setiap kali ulang tahun menjadi standar. Dan mungkin kita akan membentuk tim dengan saksi-saksi sejarah yang masih hidup.
antara lain Ustadz Khoiron dari Jawa Timur yang ikut hadir di situ, juga Syekh Hakim Ilahi dan Ja'far Hadi yang masih hidup, supaya dijadikan dibahas pada setiap kali acara ulang tahun Ijabi. Itu di situ ada pengajiannya dan pembicaraan kita kan tadi sedikit. Cuma ini saya menambahkan kecil-kecil sebelum saya mengakhiri di luar acara Ijabi ini. Tapi sekaligus juga mengingatkan bahwa kalau peristiwa itu tidak kita ulang-ulangi, tidak kita rekonstruksi, cerita Bilal yang terharu ketika adzan dan berhenti sampai ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin akan kita lupakan sekiranya kita tidak berusaha merekonstruksi peristiwa itu kembali, mengulang-ulangnya kembali. Nah, saya ingin ada beberapa peristiwa sejarah yang dilupakan orang. Peristiwa yang dilupakan itu biasanya kalau dalam sejarah Islam, satu adalah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perjuangan penegak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para pejuang penegak sunnah Nabawiyah. Dan peristiwa yang biasanya dihapuskan dalam sejarah ialah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan orang-orang yang menjadi tokoh-tokoh agama yang sebetulnya sangat dihormati orang, atau peristiwa sejarah yang berkaitan dengan masyarakat yang dijadikan rujukan bagi kita. Mungkin itu terlalu abstrak, tapi marilah saya berikan contoh. Tadi buku Mujtama'u Yathrib, Masyarakat Yathrib, ditulis oleh Khalil Abdul Karim, Dr. Khalil Abdul Karim, salah seorang ulama Mesir. Saya cek di Google, mau mencari fotonya, dan fotonya itu memang pakai sorban begini nih, seperti tokoh tarekat, terus pakai jubah, berewokan lah seperti biasa, dengan pandangan yang sangat tajam. Beliau menceritakan tentang masyarakat Madinah, dan menakjubkan, ceritanya itu agak serem loh. Bahwa ternyata masyarakat Madinah itu tidak seindah seperti yang kita duga. Sekaligus juga menjelaskan betapa beratnya perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah masyarakat yang seperti itu. Untuk saudara ketahui, sekiranya seluruh sahabat itu baik, kata Pak Fuad Jabali, penulis buku Sahabat, sekiranya seluruh sahabat itu baik semua, sekiranya seluruh sahabat itu baik semua, pekerjaan Nabi enteng. Nabi tidak usah berjuang keras, ajarkan ini langsung diterima, enteng betul. Mungkin jadi saya kira yang benar adalah ucapan Pak Zainuddin MZ. Nabi itu datang pada masyarakat Arab, kata Zainuddin MZ. Dan orang Arab itu, katanya itu, dia menyebut ada 4 kata dalam Betawi, dalam bahasa Betawi yang saya tidak ingat. Orang Arab itu sudah tengil, kata dia, kasar, garam, bajingan, udah bajingan, tengik lagi, kata. Kalau kita mendirikan pesantren, kata, di tempat kita, dengan pesantren, lalu dalam 4 tahun pesantren itu cuma punya murid 10 orang aja, udah bubar ini pesantren kita, kata. Dan Rasulullah bikin itu sebuah pesantren, bertahun-tahun pengikutnya itu cuma sejumlah itu saja, beliau jalan terus. Itu masyarakat Arab yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya kata Rasulullah itu turun di Cianjur atau Sukabumi, kata Pak Zainuddin MZ itu, pasti katanya segera seluruh orang Sukabumi itu akan berkata, kalau Rasulullah berkata sesuatu, pasti katanya orang Sukabumi akan berkata, orang Cianjur akan berkata, makanya ngakin wae, kumaha Kanjeng Nabi wae. Itu pasti enteng lah tugas Kanjeng Nabi kalau ia turun di Cianjur atau Sukabumi. Ijabi juga rada enteng itu pakai Sukabumi ini. Apa amma, jadi ya aku maha pajalar kata begitu.
Tapi Rasulullah bukan turun di Sukabumi, tidak turun di Cianjur, apalagi di Purwakarta. Karena ini orang ini udah baik, sehingga kisahnya jadi tidak begitu menarik. Masyarakat Cianjur misalnya, Mujtama'u Sukabumi, berarti tidak menarik. Tapi buku itu Mujtama'u Yathrib, masyarakat Yathrib, adalah buku yang sangat menarik. Di situ dikisahkan dan Mujtama'u Yathrib itu sebetulnya hanya membahas perilaku seksual dari masyarakat Yathrib. Dia tidak mau menyebut Mujtama'u Madinah, tapi Mujtama'u Yathrib, yang di situ Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Wah, itu mengerikan. Dan terasa betul betapa berat tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatasi perilaku mereka yang aneh-aneh lah. Mungkin kita akan mengatakan ini karena pengaruh Barat, segala macam itu menjadi permisif, ada berbagai peristiwa, perkosaan dan sebagainya. Ngeri nih masyarakat kita ini. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan Mujtama'u Yathrib. Jadi buku itu kalau terbit di Indonesia, saya tidak tahu apakah Mizan mau menerjemahkan. Saya mau menerjemahkannya itu, mengeluarkan buku itu, tapi pasti menggoncangkan. Cuma itu tidak bisa dibantah, karena dia salin dari kitab-kitab Bukhari, Muslim, kitab-kitab hadis yang terpercaya, juga disalin dari kitab-kitab sejarah yang terpercaya, yang juga menjadi pembahasan para ulama ahli fikih juga, yang menjadi juga asbabun nuzul dari berbagai ayat. Mungkin saya tidak akan cerita semua aja, cuma cerita saya lagi pilih-pilih mana ceritanya yang tidak begitu serem. Pada zaman Umar Ibn Khattab, jadi itu kisah pada masyarakat Yathrib, kata pada zaman fil ahdin nabawi wal khalifi, jadi pada zaman Nabi dan zaman Khalifah Umar bin Khattab, ada orang pemuda cakepnya luar biasa. Sampai Umar bin Khattab pernah satu saat di malam hari lewat, ada seorang perempuan merintih-rintih mengungkapkan sebuah syair. Duhai sekiranya malam ini aku menenggak kamar, dan duhai sekiranya pada malam ini aku dipertemukan dengan Nasr. Nah, jadi ingat sekarang namanya Nasr bin apa panjang. Nasr itu seorang yang sangat cakep. Jadi penduduk Madinah, perempuan-perempuannya pada pening kepala, mengejar-ngejar dia ini. Lalu sampailah itu kepada Umar bin Khattab, dan si laki-laki itu digunduli lah. Hukumannya karena apa? Karena dia cakep. Supaya tidak jadi fitnah bagi perempuan-perempuan itu, digunduli. Ajaibnya kata, setelah digunduli makin banyak pecintanya. Jadi makamah tambah gundul, tambah seksi gitu. Jadi semua berkumpul. Akhirnya Umar memutuskan membuang dia dari kota Madinah. Dibuang. Sampai kalau nggak salah, sampai di satu tempat, dia dibuangnya ke Syam gitu. Dia berkunjung ke sebuah rumah. Malah tokoh rumahnya itu juga tokoh sahabat juga yang terkenal. Itu istrinya juga tergila-gila sama dia. Akhirnya oleh si punya rumah itu, dia dibangunkan sebuah tempat. Tempat ini sampai sekarang ada namanya untuk diabadikan peristiwa itu. Dan dia dibiarkan di situ sampai mati kelaparan dan kehausan. Dan tempat itu disebut tempat yang ditelantarkan. Sampai sekarang dalam bahasa Arabnya kata mudonna, berdasarkan peristiwa itu. Lalu kita berpikir, sampai segitunya itu para fan itu, dan itu dari Mujtama'u Yathrib ya. Peristiwa itu tentu tidak tercatat dan kita tidak pernah ulang-ulang. Karena itu juga kita tidak ketahui. Saya aja ya tukang baca kitab, nggak tahu itu peristiwa itu. Dan itu dijadikan catatan, dan catatannya direkam dalam buku-buku fikih, sampai dalam buku-buku hadis, dan sampai di tempatnya itu juga direkam peristiwa itu. Pertanyaan kita, apa salahnya kalau orang itu cakep kan?
Dan itu bukan salah dia, yang membuat dia cakep itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengasingkan Tuhan juga. Tapi itu terjadi ya. Sekarang ada orang tergila-gila dengan fan-fan itu di televisi itu. Kalau ada orang yang ketemu sama artisnya sampai dia menjerit gitu, ketemu artisnya. Dan ketika kita mengutuk dari dasar ini, masyarakat yang sudah hancur begini ini, sampai itu berpeluk-pelukan dengan artis ini, saya paling sebel tuh menyaksikan itu. Tapi di zaman Nabi, zaman para sahabat yang mulia, terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Apa maksudnya? Sekali lagi, supaya kita ingat bahwa berat sekali perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus menjadi sumber inspirasi bagi kita. Kan salah satu tujuan ijab itu sucikan diri, sucikan umat. Tujuan kita adalah proses pensucian diri dan pensucian umat, dan itu bukan tugas yang ringan. Sebagaimana tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak ringan. Itulah pengajian kita tambahan. Kalau saudara tertarik, mungkin kita akan bahas Mujtama Yathrib pada waktu yang akan datang, tapi tidak dalam pengajian umum seperti ini, demi muhsin. Jadi kita akan ngaji itu secara khusus aja, saudara, misalnya dengan Ustadz Miftah. Dan saya harus mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Mas Kardi yang akan saya minta untuk memprint kitab ini sebagai bahan kajian kita semua. Kitab itu sebenarnya kitab antropologis, jadi sebuah pembicaraan tentang antropologi masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, yang dia sebut al-mujtama'ul bidai, sebagai a kind of primitive society, yang norma-norma dan institusi-institusi sosialnya berusaha ditegakkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga untuk merasakan betapa pahit getirnya perjuangan Nabi untuk menegakkan al-mujtama'ul islami, sebuah masyarakat Islam. Saya ingin mengaturkan selamat kepada saudara-saudara yang masih setia bergabung di Ijabi, yang mari kita hayati nanti Maret kita udah bisa ya, Maret kita di Ijabi bergabung, itu inti dari Maret itu. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih kepada semua orang yang memberikan kontribusi bagi pengembangan Ijabi, yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Saya bisa mengucapkan juzitum an ahlil bait alaihimussalam khairan wa hasaranallah fi zumrati sayyidil mursalin wal a'immatil ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.